wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yusuf dari Kementerian Kominfo, yang kami hormati Bapak Fahri, Kabid SPBE, dan yang berbahagia Bapak Ibu perwakilan dari perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Gresik. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting dalam acara konsultasi penyusunan dokumen analisis kebutuhan aplikasi. Ayo. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang benar. Bapak Ibu, pada siang hari ini acara akan kita mulai dengan pembukaan, kemudian selanjutnya ada arahan dari Bapak Kabid SPBE, dilanjutkan dengan paparan materi dari Pak Yusuf, kemudian ada diskusi atau tanya jawab, dan terakhir penutup. Untuk memulai acara ini agar lancar dan bermanfaat bagi kita semua, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Kabid SPBE, Bapak Fahri dimohon untuk memberikan arahan untuk kita semua bagaimana nanti kita melaksanakan prosedur atau standar teknis dalam pembangunan atau pengembangan aplikasi di tahun 2025. Bapak Fahri, dipersilakan. Ya, terima kasih, Bu Fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hormati narasumber kami dari Kementerian Kominfo, Pak Yusuf Simatupang. Terima kasih atas kehadirannya, Pak, atas waktunya. Beliau Ketua Tim Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan dan Layanan Clearance, ya, Pak, ya. Dan juga analis kebijakan media. Ya. Dan selamat datang dan terima kasih kedatangannya teman-teman dari OPD, seluruh OPD yang sudah hadir di Zoom kali ini. Teman-teman kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih berikan kesempatan kesehatan untuk dapat hadir di Zoom kali ini dalam rangka konsultasi dokumen analisa atau kajian kebutuhan untuk aplikasi bersama narasumber dari Kementerian Kominfo. Salam senantiasa kita hadirkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu dari atau kawan-kawan dari OPD dan Pak Yusuf, narasumber dari Kementerian Kominfo. Pertama kami sampaikan bahwa di latar belakang dari adanya pertemuan kali ini yaitu tindak lanjut dari Pergub Kabupaten Gresik nomor 28 tahun 2023 tentang SPBE, dan kemudian ditindaklanjuti dengan SE Sekda nomor 043-1059-437-87-2023 tentang pedoman teknis pembangunan atau pengembangan aplikasi tahun 2023. Jadi Pak Yusuf dan kawan-kawan di seluruh OPD bahwa kita sudah punya pedoman teknis ya sebenarnya dalam pengembangan aplikasi sesuai dengan siklus hidup pengembangan aplikasi. Di sini kita di dalam SE tersebut sebenarnya sudah mengatur 7 tahapan dalam pembangunan atau pengembangan aplikasi, yaitu tahap kajian kebutuhan, tahap perencanaan, tahap rancang bangun, tahap implementasi, tahap pengujian kelaikan, tahap pemeliharaan, dan tahap evaluasi. Nah, untuk kali ini mungkin lebih difokuskan ke bagaimana cara menyusun dokumen kajian atau analisa kebutuhan aplikasi ini dari narasumber seperti apa mungkin atau best practice-nya seperti apa, Pak Yusuf. Memang di sini sudah kami siapkan sih sebenarnya, sudah ada
Cuman ini kami tahun 2024 ini sedang mengevaluasi SE atau pedoman yang sebelumnya, yang 2023 kemarin, dan untuk itu kami butuh apa namanya masukan-masukan, ya khususnya pencerahan dari Pak Yusuf, dan mungkin ada sedikit tanya jawab nantinya dari teman-teman. Mungkin Pak, kalau agak sedikit melebar dari selain dari kajian kebutuhan, mohon dibantu teman-teman kalau ada pertanyaan. Baik. Terus kemudian dalam kajian kebutuhan itu sesuai dengan SE Pak Sekda yang kita sudah keluarkan, yaitu OPD, perangkat daerah itu mengidentifikasikan seluruh pembangunan atau pengembangan aplikasi yang dikeluarkan dalam dokumen kajian kebutuhan. Jadi sebelum apa-apa itu dokumen kajian kebutuhan harus sudah disiapkan dan disusun pada saat penyusunan per-RKA. Sebenarnya pas per-RKA. Nah, kemudian pada saat kemudian Dinas Kominfo akan meriksa apakah pembangunan pengembangan yang sudah disiapkan atau diajukan dalam dokumen kajian kebutuhan itu kita cek di peta rencana, apakah peta rencananya sudah mengatur atau belum. Nah, jika ada maka kajian kebutuhan akan diverifikasi oleh Dinas Kominfo dan jika disetujui, Dinas Komunikasi akan memberikan rekomendasi pembangunan pengembangan aplikasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan anggaran. Jadi sebenarnya jauh-jauh hari sebelum ada waktu masih sebelum RKPD, ya sebelum RKPD. Akan tetapi kalaupun belum, ya kami harapkan nanti sebelum anggaran ya, nanti des anggaran kita akan ada clearance kan nanti ya di mungkin bulan Oktober atau November kami akan meminta dokumen tersebut sebagai dasar pada saat clearance, sehingga kami sudah bisa melihat jauh-jauh hari memotret apakah ini memang proses bisnisnya milik dari teman-teman OPD yang mengajukan atau jangan-jangan apa ya bersinggungan atau overlapping dengan OPD lain, dan juga apakah ada di peta rencana yang sudah ditetapkan di tahun 2024 ini. Itu ya. Nah, kemudian di dalam SE tersebut juga kita sudah sedikit spilkan kalau ada contoh dokumen kajian kebutuhan di mana di dalamnya itu ada beberapa isi, yaitu latar belakang permasalahan, dasar hukum, tujuan, sasaran, lingkup kegiatan, jadwal, dan estimasi biaya. Nah, ini yang harus sudah ada sebelum apa ya mengajukan anggaran tersebut. Nah, ini menurut kami Pak Yusuf ya seperti itu, dan itu sudah berlaku. Memang belum semuanya itu patuh banget Pak. Jadi kita masih apa namanya berjenjang ya, bertahap ya, minimal kalau enggak SE kami cuman bilang ke teman-teman di OPD, kalau enggak menurut dengan SE kami tidak masalah gitu, tidak memasalahkan. Cuman mohon maaf kami tidak memberikan akses PDN, kami tidak bisa memberikan VPS, kami tidak bisa memberikan domain, dan yang terakhir kami tidak daftarkan ke SK aplikasi pemerintah Kabupaten Gresik. Itu kira-kira kalau nggak mau nurut di SE nggak masalah sebenarnya gitu. Tapi kalau ada temuan BPK, monggo diselesaikan secara keluarga gitu ya dengan BPK lah, itu aja. Kalau kami tidak pernah apa ya mengancam-ngancam dari OPD, tapi minimal ya ada beberapa resiko kalau seandainya tidak mengikuti tahapan-tahapan yang ada. Itu dari kami selaku juga bagian dari tim koordinasi SPBE di Kabupaten Gresik ini, eh, yang kami harapkan di hari ini mendapatkan pencerahan dari Pak Yusuf seperti apa bagusnya dokumen kajian kebutuhan apa namanya aplikasi ini. Mungkin kalau ada contoh simpelnya bisa simpel gitu Pak ya. Kalau ada simpelnya, kalau takutnya nanti kalau terlalu apa ideal banget ya malah nggak punya teman-teman ini yang malah kami pinginnya ada best practice seperti apa bagusnya gitu. Mungkin itu dari saya, dari demikian kurang lebihnya kami maaf, monggo bisa dilanjut agenda berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahri. Tadi sudah sempat menceritakan Pak Yusuf terkait bagaimana kami Kabupaten Gresik ini melakukan atau melaksanakan standar teknis untuk pembangunan atau pengembangan aplikasi. Meskipun di Kementerian Kominfo ini belum mengeluarkan pedomannya, tetapi kami melaksanakan sesuai persepsi kami saja, gitu. Tetapi senyampang ini dari Kementerian Kominfo juga sudah menyusun konsepnya, mungkin juga sedang proses penetapan. Kami mohon diberikan pencerahan seperti apa sih sebenarnya wujud dari untuk pengembangan atau pembangunan aplikasi yang distandarkan oleh Kementerian Kominfo. Untuk sesi kali ini, karena memang jamnya juga terbatas, materinya yang materi pertama Pak Yusuf, yaitu analisis kebutuhan aplikasi. Mungkin di sesi mendatang nanti tahapan berikutnya kita akan adakan Zoom lagi. Monggo Pak Yusuf untuk menyampaikan materi terkait penyusunan analisis kebutuhan aplikasi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Fahri, Bu Fatmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Mohon izin Pak Bapak- Yusuf, suaranya agak Kecil ya? iya. Tes 1, 2, 3. Sudah lebih jelas, Bu? Nah, ini sudah jelas. Oke. Ya. Yang kami hormati Bapak Fahri, Ibu Fatmawati, Bapak Ibu, para pimpinan dari OPD di lingkungan Kabupaten Gresik. Terima kasih sudah diundang kembali Pak Fahri, Bu Fatmawati. Kita mungkin langsung masuk ke substansi aja untuk menjelaskan berkaitan penyusunan dokumen ya. Kecil lagi Pak suaranya Pak, mohon izin. Kecil lagi. Iya. Tes 1, 2, 3 tes. Kayaknya saya harus Kecil Pak. coba tes 1, 2, 3. Saya agak ini ya, saya pindah dulu ya mungkin ya ruangan yang kecil. Kita pindah. Bentar. Tes. Tes 1, 2, 3. Terdengar, Bu? Ya Pak, cakep ini Pak, cakep. Ya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan teknis. Baik. Nah, terkait penyusunan kebijakan ini, mungkin kami remind lagi ya Bapak Ibu ya, terkait dengan kebijakan penyusunan standar teknis pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Nah, Ya, mungkin sudah Pak. ya. Ya. Kita sepakat terkait dengan SPBE ini sesuai Perpres bahwa pengelompokan aplikasi SPBE itu hanya dikelompokkan aplikasi umum dan khusus. Karena ini juga kaitannya dengan dokumen arsitektur yang merupakan dokumen juga dalam menyusun dan merencanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE. Nah, kenapa demikian? Tadi Pak Fahri sampaikan juga kan, kalau nanti dilakukan proses clearance atas belanja SPBE, pastinya nanti
belanja aplikasi yang dilakukan clearance ini pun akan melihat dokumen arsitektur yang ditetapkan di Kabupaten Gresik. Nah, kalau kita remind, dan saya pikir pastinya di Kabupaten Gresik sudah ditetapin dokumen arsitektur di Gresik ya, Bu Fat ya, di mana di dalamnya memuat eh, arsitektur untuk domain aplikasi SPBE. Ini penting karena kalau tidak nantinya dalam merencanakan pengembangan aplikasi SPBE dikhawatirkan akan dapat menimbulkan adanya overlapping atas aplikasi yang sudah dibangun. Kalau berkaitan dengan datanya bisa menimbulkan redundansi atas data yang dihasilkan dari aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan. Karena itu, hal yang penting pertama kali di dalam melakukan perencanaan untuk pengembangan aplikasi SPBE, pastikan bahwa aplikasi yang akan direncanakan untuk dibangun dikembangkan tersebut sudah termuat di dalam dokumen arsitektur SPBE Kabupaten Gresik. Itu yang pertama. Nah, kalau sudah tercantum di dalam dokumen arsitektur SPBE-nya, karena kalau kita lihat kan yang namanya arsitektur SPBE untuk domain aplikasi ini kan ada tingkat satunya domain, ada tingkat duanya area. Di mana tingkat satu domain ini pastinya ada aplikasi umum dan aplikasi khusus. Masing-masing domain mempunyai area, ada umum untuk layanan publik, ada aplikasi umum untuk layanan administrasi pemerintahan. Khusus, areanya ada khusus untuk misi tertentu dan aplikasi khusus fungsi tertentu. Jadi nantinya setiap aplikasi yang saat ini sudah dibangun, dikembangkan, dan berjalan, itu sudah bisa dikelompokkan secara domainnya mana yang masuk kategori aplikasi umum dan mana masuk kategori aplikasi khusus. Definisinya sudah lebih paham lah ya Bapak Ibu ya. Nah, udah lebih ngerti lah umum itu yang dipakai, yang sama standar dan digunakan bagi pakai oleh instansi pusat dan daerah. Artinya kalau ada aplikasi yang digunakan lebih dari satu instansi, masuk dalam kelompok aplikasi umum. Kalau aplikasi khusus, ini memang aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat dan pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang ada di pemerintah daerah. Ya, nah nanti kan ini dulu ya kita bisa pahami pengelompokannya. Nah, yang paling penting dari arsitektur tadi setelah dikelompokkan sebenarnya adalah di tahapan pengisian metadatanya. Ya, karena kita pahami yang namanya arsitektur itu ada referensi, ada domainnya, dan ada metadatanya. Jadi kalau misalnya Kabupaten Gresik punya 100 aplikasi, aplikasi tersebut ternyata ada yang 5 aplikasi masuk kategori aplikasi umum misalnya ya, 95-nya masuk aplikasi khusus. Nah, setelah dipetakan kelompok atau domainnya, selanjutnya itu nanti masing-masing aplikasi itu harus diisikan atribut metadatanya. Yang kita pahami ya, atribut metadata kalau dalam Perpres 132 itu kurang lebihnya ada 21 isian atribut metadata. Yang nantinya isian atribut metadata ini menggambarkan terkait aplikasi yang sudah dibangun, dikembangkan, atau dijalankan Kabupaten Gresik. Ya, di mana nantinya ada nama aplikasinya, uraian, fungsi, ya, ada kode modelnya, layanan yang didukung, data yang didukung, luaran, inputan, supplier, customer, basis, sampai ke server yang digunakan, tipe lisensi, bahasa program, kerangka pengembangan, basis data ya, unit pengembangan, unit operasional. Kurang lebihnya ada 21 isian atribut metadata. Nah, kalau kita lihat dari isian atribut metadata ini, sebenarnya
Ini menggambarkan isian keterhubungan antara domain aplikasi dengan domain lainnya yang ada di arsitektur SPBE. Apa itu? Kita balik lagi ya slide-nya nih, blok balik nih. Nah, saya jelaskan dulu di arsitektur biar nanti dapat gambaran utuhnya terkait kita merencanakan satu pembangunan aplikasi. Jadi kalau berdasarkan Perpres 132 dan dikaitkan dengan 6 domain yang ada di arsitektur SPBE, domain aplikasi itu sangat berelasi langsung dengan 4 domain lainnya. Jadi relasinya ke domain layanan, relasinya ke domain data, relasinya ke domain infrastruktur, dan relasinya ke domain keamanan. Tentunya dari relasi ini kita bisa pahami bahwa aplikasi yang nantinya harus dibangun dan dikembangkan tersebut harus jelas aplikasi ini akan mendukung layanan yang mana di SPBE yang dijalankan Kabupaten Gresik. Ya kan? Jangan sampai nanti ada aplikasi yang dibangun dikembangkan ternyata tidak menggambarkan bahwa dia mendukung layanan yang ada, atau jangan-jangan memang nggak ada layanannya. Nah, ini dikhawatirkan kalau nanti aplikasinya sudah dibangun dikembangkan malah tidak digunakan ya Bapak Ibu ya. Jadinya hanya apa ya? Jadi aset tanpa pemanfaatan. Nah, ini harus dipastikan. Jadi kalau nanti pada saat di dokumen perencanaan atau kajian kebutuhannya harusnya ini sudah tergambar ya. Kalau nanti tetap ada direncanakan atau tetap dijalankan pembangunan aplikasinya tetapi tidak jelas ini mendukung layanan yang mana, ini menjadi akan tanda tanya ini Bapak Ibu. Kalau bahasanya malah dikhawatirkan tadi ya, pemanfaatannya itu tidak dilakukan ya, atau aplikasinya tidak dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, akan juga tergambar bahwa bisa jadi ada layanan-layanan SPBE yang ada di satu instansi, tapi itu belum didukung oleh aplikasi. Mungkin juga kan, bisa jadi. Jadi mungkin ada layanan yang belum berbasis elektronik, artinya ya, yang itu masih berjalannya secara manual. Nah ini kenapa relasinya ke layanan. Kemudian yang kedua, relasinya adalah ke data. Kalau kita lihat ke data, ini penting, karena yang pertama, akan dilihat bagaimana terkait dengan data yang dihasilkan dari aplikasi yang dibangun dan dikembangkan. Nah, jangan sampai nantinya ada data yang dihasilkan dari aplikasi yang dibangun dikembangkan itu ternyata itu sama dengan data yang dihasilkan dari aplikasi yang lain. Yang sering kita sampaikan bisa jadi nama aplikasinya beda-beda, tetapi data yang dihasilkan mirip-mirip. Terjadilah yang namanya redundansi data. Nah, kalau kaitannya dengan ini kan jadinya apa ya, tidak bisa mewujudkan Perpres 39 ya dalam konteks satu data Indonesia. Nah, ini penting bagian dari penyusunan kajian kebutuhan. Jadi memang harus dilihat juga dari sisi ini bahwa data yang nanti dihasilkan dari satu aplikasi yang dibangun dikembangkan ini dipastikan tidak redundansi dengan data yang ada di aplikasi lain. Bahkan nantinya bisa diidentifikasi data yang dihasilkan dari aplikasi yang dibangun dikembangkan ini nanti akan dibutuhkan oleh aplikasi atau layanan yang lain. Mungkin kan, bisa jadi kan data di satu aplikasi itu dibutuhkan oleh aplikasi atau layanan yang lain. Oleh karena itu sudah bisa dipastikan nanti bahwa data di satu aplikasi ini bisa diintegrasikan dengan aplikasi atau layanan yang lain. Yang kedua dari sisi data yang perlu dilihat nantinya berkaitan dengan struktur data, metadata, kode referensi data atas data yang dihasilkan dari aplikasi yang dibangun atau dikembangkan. Jangan sampai nanti data yang dihasilkan dari satu aplikasi yang dibangun dikembangkan itu secara struktur data, metadata, standar data, kode referensi datanya tidak sesuai dengan kebijakan pembina data nasional. Nah, ini penting sekali. Karena kalau terjadi atau data yang dihasilkan itu tidak sesuai ya secara struktur data, standar data, metadata, kode referensi data, itu akan berdampak dalam hal sulitnya dilakukan proses interoperabilitas data. Nah, kita pahami kan bahwa sebenarnya data yang dihasilkan dari aplikasi SPBE, mau itu aplikasi umum, mau itu aplikasi khusus,
seharusnya dan semestinya datanya tersebut dapat diinteroperabilitaskan. Nah, ini yang banyak terjadi di setiap instansi nih, Pak Henry, Bu Fatmawati, Pak Fahri, bahwa banyak instansi itu yang belum memikirkan terkait data yang dihasilkan dari satu aplikasi. Nah, akibatnya tadi akhirnya mereka harus menyusun ulang metadatanya, struktur datanya, kode referensi yang digunakan di aplikasi tersebut, ya, sehingga data tersebut akhirnya bisa dibagi atau diintegrasikan satu dengan lain. Kemudian baru kita bicara dari sisi infrastruktur. Bagaimana korelasi aplikasi yang akan dibangun dikembangkan domain aplikasi dengan infrastruktur? Tentunya nanti harus jelas ya bahwa nantinya aplikasi ini akan ditempatkan, disimpan, diproses di infrastruktur yang mana. Apakah ini nanti ditaruh di infrastruktur yang dijalankan di Dinas Kominfo, atau nanti ini dijalankan, ditempatkan, diproses di infrastruktur pihak ketiga, bisa aja kan? Atau nantinya ini akan dijalankan, disimpan, diproses di infrastruktur SPBE nasional, dalam hal ini Pusat Data Nasional. Walaupun secara normatif kebijakannya sesuai dengan Perpres SPBE, instansi pusat dan pemerintah daerah itu harus menggunakan, memanfaatkan Pusat Data Nasional. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan tergambar jelas, oh ini akan ditempatkan di sini menggunakan server aplikasinya tipenya ini dan lain-lain. Begitu juga nantinya untuk korelasinya dengan domain keamanan. Ini yang lebih penting juga. Di mana nantinya akan tergambar bagaimana sih penerapan keamanan atas aplikasi yang dibangun dan dikembangkan. Misalnya nanti aplikasinya itu akan berjalan di infrastruktur yang dilengkapi, misalnya fasilitas keamanan, ada firewall-nya misalnya ya, ada sistem DDoS-nya misalnya, atau nanti aplikasinya ada encrypt-nya, aplikasinya nanti harus berjalan di jaringan tertutup dan lain-lain. Jadi akan tergambar bahwa satu aplikasi itu bagaimana sih untuk penerapan keamanannya. Ini akan tergambar tentunya yang membedakan itu apabila nanti aplikasi ini mendukung layanan atau sifatnya seperti apa. Bisa jadi ada aplikasi mendukung layanan yang kritikal ya Bu ya, yang risikonya tinggi. Ada aplikasi yang dibangun untuk mendukung yang layanannya risikonya sedang, ada yang rendah. Nah, tentu nanti dalam hal penerapan skema penerapan keamanannya pasti berbeda ya Bu. Aplikasi yang untuk mendukung layanan yang kritikal harusnya dibutuhkan penerapan keamanan yang sangat tinggi ya. Ya, tidak hanya sebatas encrypt dari sisi aplikasi, jaringannya pun mungkin bisa di-encrypt. Kemudian ada pembatasan akses misalnya terkait dengan aplikasinya dan lain-lain. Mungkin juga nanti, aplikasinya karena kritikal itu harus ditempatkan di Pusat Data Nasional dan lain-lain sebagainya. Ya, ini penting. Makanya nanti harus dilihat juga bagaimana penerapan keamanan atas aplikasi yang dibangun. Ini kemana mengacunya? Dari sisi penerapan keamanan tentunya kita bisa mengacu penerapan keamanan ini sesuai dengan peraturan BSSN nomor 4 ya, tahun 2021. Nah, bagaimana halnya dengan domain aplikasinya sendiri? Tentu nanti di dalam kebijakan ya yang disusun oleh Kominfo, mengingat memang ini tinggal proses penetapan sebenarnya Pak Fahri, Bu Fat ya. Cuman karena proses penetapan ini kan sudah ranahnya di Biro Hukum ya. Kami sih berharapnya dalam 1-2 bulan ini sudah ditetapin. Nantinya secara aplikasinya sendiri itu akan harusnya tergambar. Ini aplikasi ini nantinya bersifat monolitik atau microservices. Aplikasi ini nantinya bisa berjalan di layanan komputasi awan atau dia harus berjalannya di on-premise. Aplikasi ini dia pakai misalnya kode sumbernya terbuka atau tertutup. Karena kalau kita kembalikan lagi dari sisi kebijakan di dalam Perpres SPBE dan ketentuan yang akan diatur, tentunya aplikasi yang mau dibangun dikembangkan itu harus mengutamakan kode sumber terbuka. Nah, itu. Kemudian aplikasinya tadi itu diarahkan tentunya nanti itu dapat berjalan, bisa berjalan di teknologi komputasi awan. Jadi jangan sampai nanti ada aplikasi yang sifatnya hanya on-premise ya, atau aplikasi itu berjalan hanya di satu perangkat tertentu. Nah, ini arahnya ke depan memang diarahkan aplikasi layanan itu bisa berjalan di komputasi awan, layanan cloud, mengingat infrastruktur yang akan disediakan secara nasional pun juga basisnya adalah layanan cloud. Kemudian dilihat juga dari sisi
Apakah aplikasinya ini nantinya secara dokumentasi kode sumbernya itu sudah disimpan pada repositori aplikasi SPBE nasional. Ya, jadi ada beberapa hal teknis yang dilihat. Karena ini penting ya Bapak Ibu, mengingat memang jangan sampai nanti aplikasi-aplikasi tersebut, oh ini nggak bisa Pak berjalan di cloud, dia harus di on-premise aja Pak, di on-premise di perangkat tertentu. Oh ini Pak aplikasinya nggak bisa diintegrasikan Pak, ya karena nggak ada fitur interopnya. Nah ini, jadi hal-hal teknis di aplikasi ini juga menjadi hal yang penting untuk dilihat pada saat perencanaan dan pengembangan aplikasi sesuai dengan kebijakan yang nasional ya, kebijakan nasional yang ditetapkan. Nah, saya lewatkan. Nah, secara prinsipnya tentu kita harus selaras dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada di SPBE ya, efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, keamanan ya. Di mana kalau efektivitas tentunya di dalam pembangunan pengembangan aplikasinya itu tentu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, ya efektivitas ya. Begitu juga dari sisi keterpaduan. Jadi tentunya nanti aplikasi yang dibangun dikembangkan ini tentunya mendukung juga ya untuk penyelenggaraan aplikasi SPBE dalam rangka misalnya mengintegrasikan aplikasi atau sumber daya yang ada. Kesinambungan tentu ada tahap perencanaan atau ada perencanaan yang dapat menjalankan aplikasi ini secara terus-menerus ya. Jadi ada business continuity plan-nya, kemudian secara efisiensi dari sisi pemanfaatan sumber dayanya terkait dengan anggaran misalnya ya, terkait dengan orang, ya, akuntabilitas, proses untuk perencanaan pengadaan atau pembangunan pengembangan aplikasinya ini dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini larinya ke proses clearance ya kalau dilihat tadi yang disampaikan Pak Fahri. Kemudian dari sisi interop bahwa aplikasinya itu memang dapat memiliki fungsi untuk melakukan proses interoperabilitas data. Di samping itu dari sisi penerapan keamanannya, tentunya aplikasi yang dibangun dikembangkan ini mampu untuk menjalankan prinsip-prinsip keamanan dari sisi kerahasiaan, dari sisi keutuhan, ketersediaan, keaslian, kenirsangkalan sumber daya, khususnya terkait data yang ada dan berjalan di aplikasi yang akan dibangun dan dikembangkan. Ya. Next lagi. Nah, secara standarnya tentu memang kemarin kita sampaikan ya, ada persyaratan pemenuhan terkait dengan kebijakan SPBE nasional atau persyaratan umum ya. Ada persyaratan pemanfaatan infrastruktur SPBE, pemenuhan siklus pembangunan pengembangannya, persyaratan dari sisi data, persyaratan keberlangsungan layanan, kemudian persyaratan terkait dengan penerapan manajemen SPBE, dan persyaratan atas dokumentasi atas pembangunan dan pengembangan aplikasinya. Jadi persyaratan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sebenarnya harus terdokumentasi dan ini harus ada di setiap aplikasi yang dibangun dikembangkan. Ini beberapa hal yang terkait dengan persyaratan umum ya sesuai dengan arah kebijakan SPBE nasional ya di mana tentunya aplikasi yang sudah berjalan, yang sudah dibangun, dikembangkan ini tentunya harus didaftarkan aplikasinya ke Kementerian Kominfo. Ya, ini sesuai juga dengan pasal 6 PP 71. Kemudian kode sumber dan dokumentasi atas pembangunan pengembangan aplikasinya ini harus disimpan di repositori aplikasi SPBE. Kemudian aplikasinya itu dapat diakses ya melalui teknologi berbasis web ataupun mobile dan dapat menerapkan teknologi komputasi awan ya atau cloud. Kemudian lisensi yang digunakan di aplikasinya yaitu tidak membatasi jumlah jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya ya, ukuran data wilayah geografis sehingga jangan sampai nanti aplikasi yang dibangun dikembangkan ini tidak bisa diakses digunakan oleh banyak pengguna misalnya dikarenakan keterbatasan lisensi. Kan sering kayak gitu kan? Oh, kami hanya dikasih satu akses lisensi nih. Lisensinya hanya untuk beberapa akun misalnya. Kami akhirnya tidak bisa pakai oleh banyak orang misalnya. Nah, ini kan jadi penghambat juga kan bisa jadi kan. Kemudian aset yang dibangun, aplikasi yang dibangun dikembangkan itu tentu harus menjadi asetnya pemerintah daerah. Kalau misalnya mau membangun aplikasi umum harus mengacu ke dokumen arsitektur SPBE nasional. Kalau
aplikasi khusus tentunya mengacunya ke dokumen arsitektur SPBE Kabupaten Gresik. Kemudian di dalam proses perencanaan pembangunannya ini juga harusnya memperhatikan ya rekomendasi hasil audit apabila misalnya aplikasi yang mau dibangun dikembangkan itu ada proses audit TIK sebelumnya. Karena itu akan bisa menjadi dasar ya, apa sih yang menjadi rekomendasi auditor terkait dengan aplikasi yang mau dibangun dan dikembangkan. Kemudian memenuhi standar teknis prosedur keamanan ya. Ini yang mengacu tadi ke peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021. Begitu juga dari sisi infrastruktur, tentunya kita memahami bahwa infrastruktur tadi berkaitan dengan aplikasi ini ada pemanfaatan infrastruktur SPBE nasional, ada pemanfaatan infrastruktur SPBE di instansi ya, ataupun bisa jadi infrastruktur yang disediakan oleh layanan pihak ketiga. Nah, mungkin yang menjadi PR-nya di poin siklus ya Bu Fat ya, yang khususnya di kajian kebutuhan. Di mana kita pahami dalam penjelasan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita pahami bahwa untuk siklus pembangunan pengembangan aplikasi SPBE ini kita bagi secara lingkupnya itu ada 7 ya, mulai dari penyusunan kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi ini pengertiannya membangun aplikasinya, melakukan uji kelaikannya, ada pemeliharaan aplikasi dan evaluasi. Nah, tentunya untuk yang poin pertama ini Bu, kajian kebutuhan, ini terus terang memang di dalam RPM atau PM yang nanti ditetapkan Pak Fahri Bu Fat, kita itu tidak ada template khusus yang kita tetapkan Bu. Ya, jadi misalnya ada template yang formnya seperti ini. Artinya sebenarnya kami dokumen ini kan bagian dari dokumen awal ya pada saat teman-teman menyusun satu kajian kebutuhan. Sama kayak kita misalnya menyusun kajian analisis kajian kebijakan misalnya kan. Nah, dibuat semacam poin-poin apa sih yang nantinya harus termuat di satu dokumen kajian kebutuhan. Jadi memang kami buat lebih simpelnya itu untuk tidak terpaku kepada template, tapi yang dibutuhkan itu adalah isi informasi atas dokumen kajian kebutuhan. Dan ini pun kita sebutkan kajian kebutuhan ini minimalnya atau paling kurangnya itu meliputi 10 hal ini ya, Ibu Bapak Ibu ya. Yang pertama ya, dalam kajian kebutuhan itu harus tergambar dasar hukum apa yang terkait dengan rencana pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE-nya. Nah, ini penting kan? Jangan sampai nanti secara dasar hukum tidak ada dasar hukumnya tiba-tiba direncanakan untuk membuat satu aplikasi. Dasar hukumnya apa? Ya, pertama bisa jadi peraturan kepala daerah ya, peraturan bupati atau peraturan daerah, atau misalnya dasar hukumnya kebijakan nasional ya, misalnya ada kebijakan nasional yang meminta setiap daerah untuk membuat satu aplikasi tertentu, ya banyak ya dasar hukumnya itu. Kemudian yang jelas dasar hukumnya ya mengacu ke Perpres SPBE, Bapak Ibu ya, Pak Fahri Bufat, misalnya berkaitan dengan bahwa aplikasi yang dibangun dikembangkan ini adalah aplikasi khusus. Nah, kalau aplikasi khusus kan boleh dibangun kan di instansi kan. Nah, jadi harus jelas dulu dasar hukum membangun aplikasinya ini apa gitu. Ya, ini penting. Kan simpel kan kalau dasar hukumnya ya kayak kita membuat KAK, ini lebih kayak membuat dokumen KAK sih, tapi bentuknya kajian kebutuhan lah. Ya, baik itu dilihat dasar hukumnya dari kebijakan internal di Kabupaten Gresik maupun dasar hukumnya dari kebijakan nasional ya yang ditetapkan oleh KL tertentu. Kemudian kalau kita sudah bisa mengidentifikasi dasar hukumnya itu, baru kita menguraikan lah nomor 2 ini. Apa yang menjadi permasalahan kebutuhan yang melatar belakangi aplikasi tersebut harus dibangun dikembangkan. Bisa nangkep lah kan maksudnya ya. Misal contoh, paling gampang. Ada rencana untuk membuat layanan terkait
sektor pendidikan, ya, atau layanan kesehatan, di mana misalnya layanan itu terkait dengan pendaftaran anak sekolah. Yang paling sering kan itu kan dibuat, atau layanan kesehatan di puskesmas. Nah, tentu untuk mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan layanan itu kan dibutuhkan satu aplikasi. Nah, ini kan harus dijelasin. Yang sebelumnya tidak ada aplikasi, kesulitan mendapatkan layanan atau untuk mendaftarkan anak sekolah. Kalau yang satunya misalnya kesulitan dan tidak mudahnya masyarakat untuk mendapatkan akses ke layanan ke puskesmas misalnya. Dikarenakan misalnya antriannya yang panjang, kalau datang itu petugas yang di puskesmasnya pun sedikit, tidak bisa melayani banyak orang. Nah, kan banyak kan permasalahannya kan, ini harus bisa diidentifikasi sendiri kan, karena pastinya tiap-tiap instansi, tiap-tiap kabupaten kota kondisinya beda-beda toh, Bufat kan gitu kan Bapak Ibu. Nggak mungkin sama kan? Nggak mungkin sama. Makanya harus bisa nih menjelaskan. Kalau misalnya di poin 2 kita tidak bisa mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan, saya terus terang saya akan bertanya, terus apa yang mau diinginkan dari aplikasi yang dibangun dikembangkan? Kan gitu kan, jadi pertanyaan kan? Masa kita mau membangun aplikasi tapi kita tidak tahu sih apa yang menjadi latar belakang kenapa diperlukannya aplikasi itu dibangun dikembangkan. Menurut saya yang nomor 2 pun bisa dijelaskan ya, walaupun mungkin penjelasannya bisa 1 paragraf, 2 paragraf, mau dia pakai data misalnya, misal ya di satu puskesmas itu ternyata yang saat ini masih layanannya manual, itu hanya bisa melayani sehari itu hanya 20 pasien misalnya ya. Karena tadi daftarnya aja sudah satu orang, pegawai puskesmasnya terbatas, yang berobat banyak, waktu layanan terbatas, kan banyak faktor kan Bu, betul kan? Itu harus diidentifikasi latar belakang itu, ya. Nah kalau itu nanti sudah diidentifikasi dengan jelas, terus kebutuhan yang diinginkan apa, akan tergambar. Kami membutuhkan layanan yang demikian, yang bisa mengcover misalnya layanan puskesmas itu setidaknya misalnya per hari layanannya itu bisa melayani 30 pasien misalnya dengan adanya aplikasi ini. Nah, ini contoh ya. Bisa juga di sektor pendidikan, sektor sosial, banyak ini ya, macam-macam ini. Kalau misalnya di perizinan juga bisa kan, oh iya nih perizinannya kalau masih manual nih lama nih kalau kami prosesnya, tapi dengan adanya elektronik ini bisa mempercepat waktu proses yang kalau manual itu ada berapa tahap itu butuh waktu sekian jam, tapi dengan aplikasi bisa lebih cepat. Macam-macam kan isu yang perlu diangkat di poin 2. Nah, kalau sudah clear 1 dan 2, baru kita jelasin lagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan aplikasi SPBE. Nah, ini detail sehingga nantinya akan tergambar, Bu, siapa nanti siapa nanti yang akan membangun mengembangkan aplikasi ini. Siapa sih pemilik aplikasi atau yang nanti akan menjalankan aplikasinya. Nah, ini harus clear kan? Tentu bisa jadi ya, misalnya kondisinya seperti ini. Pihak-pihak yang terkait itu karena ini misalnya membangun layanan puskesmas ya, misalnya layanan pendaftaran pasien misalnya. Pihak-pihak yang terkait itu ada dinas kesehatan. Oh, ternyata yang membangun itu adalah Kominfo karena sudah terpadu, berarti dinas Kominfo. Oh, ini juga ada kaitannya, misalnya harus terintegrasi juga dengan standar kebijakan misalnya di Kementerian Kesehatan misalnya, berarti ada Kementerian Kesehatan. Jadi nanti harus bisa diidentifikasi Bu, pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan aplikasi SPBE. Oh, nantinya kami berencana aplikasi ini mau ditempatkan di PDN. Betul kan Bu? Misalnya ya contoh. Berarti ini pihak-pihak yang terkait siapa? Kominfo dalam hal ini pengelola PDN. Betul kan? Jadi ada banyak faktor. Bukan banyak faktor, ada banyak pihak yang bisa terkait di sini. Contoh lagi, karena ini perlu keamanan tinggi misalnya atas aplikasi tersebut, berarti ada pihak yang terkait dari sisi keamanan. Bisa melibatkan BSSN misalnya, dan lain-lain sebagainya. Nah ini perlu diidentifikasi sehingga nantinya akan tahu Bu, pada saat aplikasi ini nanti mau dibangun, dikembangkan, ini akan lebih firm
pada saat dijalankan aplikasi tersebut. Jadi tidak menabrak dari sisi aturan, tidak juga overlapping dengan tugas fungsi mungkin yang ada di Kementerian Kesehatan. Terus secara infrastrukturnya juga lebih mudah ya, karena tidak memerlukan sewa-sewa layanan pihak ketiga, tapi pakai PDN misalnya lebih lebih mudah ya, gratis dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita sudah bisa identifikasi 1, 2, 3, yang keempat, maksud tujuan pemanfaatan aplikasi. Nah, ini ada korelasinya dengan nomor 2 kan. Kalau 2 itu uraian permasalahannya, nah 4 itu yang lebih menegaskan lagi. Oh, kami maksudnya membangun aplikasi ini mempermudah layanan pendaftaran pasien. Tujuannya ya tadi ya, misalnya untuk pendaftaran pasien menjadi lebih cepat, kurang dari 30 menit misalnya. Yang kedua, pasien yang terlayani itu bisa lebih banyak, yang per harinya bisa sampai 30-50 orang, ya toh, tujuan pemanfaatannya kan, dan lain-lain sebagainya. Ini contoh. Kemudian ruang lingkup aplikasinya. Nah, ini harus juga bisa dijelasin. Nanti ruang lingkup aplikasi ini menggambarkan nanti aplikasi itu sekira-kiranya nanti akan dibangun, dikembangkan itu mencakup hal apa misalnya. Jadi ruang lingkupnya itu mulai dari misalnya penentuan frameworknya, ya, kemudian nanti ruang lingkupnya aplikasi ini akan mencakup pakai misalnya open source atau dia tertutup ya, ruang lingkup aplikasinya ini misalnya sifatnya terbuka, terbatas, kemudian dan lain-lainnya. Jadi ruang lingkup aplikasi ini menggambarkan aplikasi yang nanti akan dibangun, dikembangkan ini seperti apa, sehingga nantinya jangan sampai ada fitur yang nantinya akan mau dibuatkan, tetapi itu ternyata tidak menjadi bagian yang mendukung aplikasi tersebut. Jadi harus ada ruang lingkup yang jelas dari aplikasi tersebut. Kemudian yang keenam, analisis biaya manfaat. Ini yang sering kita susun lah ya. Teman-teman di perencanaan harusnya bisa memahami. Biasanya ini cost benefit analysis ini membandingkan kalau seandainya layanan tersebut sebelum dan setelah adanya aplikasi ini seperti apa sih. Bisa jadi kalau misalnya layanannya tradisional, manual, itu biasanya membutuhkan biaya yang besar. Setidaknya apa? Kalau orang daftar kan pakai kertas, didaftarin biaya kertasnya, biaya ATK-nya. Tapi dengan adanya aplikasi ini, secara biaya dan manfaatnya itu lebih tinggi. Jadi biaya untuk dokumen atau kertas atau ATK itu menjadi lebih minim ya, karena adanya aplikasi tadi. Nah, ini harus bisa dihitung juga sih, berapa sih kalau kebutuhan dan lain-lain kalau layanan tersebut tanpa aplikasi, dan juga kalau layanan tersebut dijalankan dengan aplikasi. Perlu juga dilihat analisis risikonya, ya. Analisis risiko ini, tentu risiko ini kita lihat dari 2 hal ya Bu ya. Ada risiko yang sifatnya internal, ada risiko yang sifatnya eksternal. Misalnya kalau risiko internal itu dari sisi jangan sampai aplikasi sudah dibangun tapi tidak dimanfaatkan oleh pengguna masyarakat. Karena apa? Karena cara akses penggunaan aplikasinya rumit misalnya. Bisa jadi kan? Atau masyarakat belum terbiasa pakai itu aplikasi misalnya. Karena bisa jadi yang pakai kan masyarakat misalnya di pedesaan lah ya, atau di pelosok. Nah, ini kan bisa risiko kan? Atau yang kedua, dari sisi infrastruktur risikonya. Aplikasinya bagus, tapi risiko infrastruktur yang ada di di lokasi tertentu itu tidak tersedia baik kan Bu. Jadi mengaksesnya pun juga tidak mudah kan, gitu kan. Nah, ini kan jadi risiko misalnya internal. Risiko yang ketiga misalnya adanya perubahan-perubahan kebijakan di internal. Bisa jadi kan, oh sudah mau direncanakan tiba-tiba ada perubahan internal. Ini bisa jadi ya, perubahan internal itu yang tadinya ada anggarannya tiba-tiba anggarannya harus direfocusing gitu kan. Nah, ada kemungkinan-kemungkinan demikian. Yang kelima misalnya analisis risikonya tidak mudahnya untuk mencari SDM atau tenaga ahli yang untuk membangun aplikasi yang dibutuhkan ya kan, karena mengingat kompleksitasnya atau memang SDM yang ada di instansi itu terbatas, nah atau memang belum ada gitu kan, itu yang namanya
risiko-risiko yang bisa dipetakan. Tentu nantinya semua risiko-risiko itu harus ada mitigasi risikonya, betul kan? Jangan nanti kita tidak bisa memetakan risikonya, kita bisa memetakan risikonya, tapi mitigasi risikonya kita tidak mampu gitu kan. Sebagai contoh, misal kalau risiko terkait dengan SDM yang terbatas dalam mengembangkan aplikasinya, tentu bisa menggunakan pihak ketiga misalnya. Oh, kami nggak bisa nih Pak pakai smart kelola. Ya udah, berarti nanti rencana kemungkinan mitigasinya pakai pihak ketiga. Oh Pak, pihak ketiga yang di lokal juga nggak bisa Pak. Ya berarti sifatnya nanti pihak ketiganya ya tentu bisa dipakai dari wilayah lain misalnya, atau provinsi lain misalnya, dan lain-lain ya. Kalau misalnya juga dari pengguna, karena ketidakbiasaan masyarakat menggunakan aplikasi, risiko mitigasinya ya tentu kan harus ada sosialisasi kan yang intens BIMTEK ke pengguna misalnya, atau dibuat alur proses penggunaan aplikasinya yang lebih user friendly, yang lebih mudah gitu ya kan. Karena terkadang aplikasi itu banyak nggak digunakan tuh, alur prosesnya juga ribet gitu kan. Jadi masyarakat tuh misalnya jadi malas juga untuk misalnya untuk melakukan pendaftaran, itu banyak benar langkahnya yang harus harus dilakukan oleh si pengguna gitu kan. Yang harusnya cukup misalnya 2 tahap, 3 tahap, ini sampai 5 tahap gitu loh, harus mendapatkan ini form untuk pendaftaran pasien misalnya. Jadi terlalu ribetnya proses di aplikasinya, itu juga bisa jadi risiko. Ya, belum kalau kita bisa risiko dari sisi keamanan kan, security kan, bisa jadi dihack dan lain-lain. Terlebih lagi misalnya aplikasi yang berjalan itu nanti akan memuat data-data pribadi misalnya kalau terkait dengan contoh ya layanan kesehatan tadi. Nah ini kan harus ada risikonya kan yang perlu dimitigasi dan perlu ditindaklanjuti. Ini analisis risiko. Kemudian yang ke-8, target waktu kesiapan penerapan aplikasi. Nah, ini lebih clear lah ya. Artinya nanti kita harus bisa tahu bahwa aplikasi yang akan dibangun, dikembangkan ini akan dilaksanakan, dieksekusi di bulan berapa, ya di minggu keberapa, ya di tahun keberapa. Ini ada kaitannya dengan dokumen peta rencana menurut saya. Jadi nantinya ini harus inline dengan dokumen peta rencana, di mana dokumen peta rencana itu kan isinya program kegiatan untuk penerapan SPBE ya. Kalau kita kaitkan tentu di peta rencana itu ada 7 muatan, dan salah satunya adalah berkaitan dengan program kegiatan untuk penerapan atau pelaksanaan dari sisi aplikasi SPBE. Nah ya, jadi target waktu kesiapannya itu harus dipastikan. Apakah di semester pertama, di semester kedua, atau jangan-jangan Pak, kami buat kajian kebutuhannya di semester 2 tahun ini, tapi kalau tahun ini mau dibangun, waktunya nggak cukup Pak. Akhirnya kami rencanakan nanti penerapan atau pembangunannya di tahun depan. Ya bisa aja toh. Kan namanya ini kajian kebutuhan. Gitu kan. Termasuk nantinya juga berapa lama nih mau dilaksanakan aplikasi ini. Misalnya rencananya akan dibangun 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Ya ini penting. Namanya kan kajian kebutuhan ya. Jadi juga harus ada rencana target yang dipersiapkan. Kalau sampai tidak ada target ini, tentu akan jadi pertanyaan, ini mau kapan dibangun? 1 tahun kah? Atau ada aplikasi yang dibangun sampai 2 tahun kan? Jadi pertanyaan juga gitu. Dan, ya itu kenapa pentingnya poin 8 ini. Kemudian yang ke-9, ini juga penting ini. Sasaran pengguna. Karena ini sasaran pengguna ini akan sangat mempengaruhi dari jumlah atau user yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, betul kan? Semakin banyak user yang akan menggunakan, tentunya nanti semakin besar juga kebutuhan dari sisi infrastruktur yang harus disediakan. Karena tiap-tiap aplikasi yang dibangun bisa jadi usernya beda-beda kan? Jumlahnya dulu ya. Ada yang mungkin 100, 500, 1000, ya ada yang lebih dari 1000 usernya. Belum kalau kita bicara nanti usernya ini dari mana? Apakah usernya ini hanya kalangan di ASN? Berarti itu lingkupnya aplikasi yang untuk layanan administrasi pemerintahan. Oh, kalau ini dipakai juga untuk publik, Pak. Untuk masyarakat umum. Berarti bisa jadi penggunanya jauh lebih besar kan dari aplikasi yang sasaran penggunanya ASN. Artinya kompleksitas, kerentanan, dan lain-lainnya tentu lebih kompleks aplikasi yang nantinya yang digunakan oleh masyarakat luas, masyarakat umum. Ini penting.
Jadi nanti akan bisa juga mengidentifikasi di poin 7 tadi ya, risiko-risiko yang mungkin terjadi ya, karena sudah bisa dipahami, diidentifikasi aplikasi nanti ini sasaran penggunanya adalah ASN atau aplikasinya ini sasaran penggunanya adalah masyarakat umum sebagai pengguna. Yang ke-10, lokasi implementasi ya. Ini menggambarkan bahwa nantinya aplikasi ini akan ditempatkan di mana atau dijalankan di mana. Oh, di Kabupaten Gresik, Pak, misalnya. Atau nantinya ini ternyata aplikasinya khusus hanya di satu kabupaten, kan pasti ada kecamatan ya misalnya. Oh, hanya di beberapa kecamatan atau di beberapa sekolah atau di beberapa puskesmas tertentu. Ya kan? Ini harus jelas nanti lokasi implementasinya sehingga nanti menggambarkan seutuh-utuhnya kebutuhan yang memang menjadi dasar pada saat Bapak Ibu merencanakan dan menganggarkan untuk pembangunan pengembangan aplikasi SPBE-nya. Itulah gambarannya sih terkait dengan, dan ini minimal ya paling kurang, maksudnya kalau mau ditambahkan ada kebutuhan atau poin lainnya yang memang diperlukan untuk menegaskan terkait dengan pembangunan pengembangan aplikasi SPBE nggak masalah sih. Tapi setidak-tidaknya yang kami lihat ada 10 hal ini yang seharusnya semestinya itu termuat di dalam dokumen kajian kebutuhan. Demikian Bu Fat, kalau kita bicara di poin ini dulu. Ya, terima kasih Pak Yusuf atas penjelasannya terkait poin-poin yang harus ada di dokumen kajian kebutuhan. Bapak Ibu, setelah Pak Yusuf menjelaskan panjang lebar tadi, tentunya mungkin banyak pertanyaan yang timbul atau mungkin ada hal-hal yang perlu diberi penjelasan yang lebih gamblang. Monggo, saya persilahkan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand. Monggo Bu Saini mungkin, Bu Saini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Pak Yusuf, yang saya tanyakan, apakah ada contoh Pak untuk perhitungan analisa biaya dan manfaatnya Pak? Untuk sementara ini kita kan berdokumen kajian kebutuhan itu tanpa poin itu Pak. Jadi supaya kita mengerti gimana cara menghitung biaya dan manfaat. Terima kasih. Iya. Kalau contohnya itu sebenarnya kami di aturan ini tidak ada contoh yang baku ya, tapi sudah banyak contoh dalam hal penyusunan cost benefit analysis. Misalnya paling gampangnya gini. Paling gampangnya kalau kita membuat layanan yang tadi ya, pendaftaran pasien rumah sakit. Nah, kalau kita pakai manual kan harusnya di puskesmas itu bisa dihitung. Ya, berapa sih biaya yang dikeluarkan satu rumah sakit pada saat memberikan layanan ke masyarakat, terutama pembelian tadi, ATK tadi. Kan pasti dibutuhin kan ada kertas, form pendaftaran dan lain-lain. Ya. Nah, kalau misalnya nanti itu menggunakan aplikasi, tentu akan bisa ada efisiensi kan atas belanja-belanja tersebut. Tergambar toh. Anggaplah misalnya ada 10 puskesmas di Kabupaten Gresik tersebar di beberapa kecamatan. Berapa nih ditanya biaya belanja ATK-nya ya yang real ada di masing-masing puskesmas. Ya misalnya lah anggap Pak 1 juta misalnya sebulan. Ya, berarti kalau 12 juta setahun. Berarti kalau 10, 120 juta. Tapi dengan adanya proses yang dipangkas yang tanpa harus menggunakan kertas fisik, belum bicara ATK itu kan tidak hanya kertas kan ya Pak ya, pena lah ya kan, ada ballpointnya dan lain-lain. Nah itu kan berarti apa? Ya kan? Dengan adanya aplikasi yang tadi tidak menggunakan kertas dan lain-lain, itu kan bisa mengurangi biaya dari sisi ATK. Ini satu contoh cost benefit analisisnya. Jadi analisis biaya dan manfaat. Jadi bisa diproyeksikan dengan adanya aplikasi ini terjadi efisiensi dari sisi anggaran belanja ATK. Contoh itu ya. Belum kalau kita bicara analisis biaya dan manfaatnya dari sisi misalnya
penyimpanan file. Ya, betul kan? Kalau kertas fisik kan berarti kan kita harus membutuhkan lagi kan ruang penyimpanan fisik kertasnya segala macam dan lain-lain. Nah, dengan adanya cost benefit analysis ini, ya karena dia basisnya aplikasi, ya penyimpanannya ya pasti di storage kan, ya kan, pastinya kan elektronik. Belum lagi kita bicara masalah waktu layanan. Oh, kalau manual ini layanannya satu orang kurang lebihnya 15 menit. Ya, kalau misalnya yang datang 10 orang, 20 orang udah berapa itu misalnya terlayani. Sedangkan kapasitas kemampuan di satu puskesmas itu mungkin hanya bisa dan mampu untuk memberikan layanan sekian orang karena keterbatasan jam layanan. Tapi kalau pada saat pasien itu sudah bisa mendaftarkan lebih dahulu di rumahnya, dia bisa daftar, bahkan bisa milih waktu. Oh ya, kami nanti akan layanannya apa namanya di jam sekian di hari sekian. Masyarakat tuh datang ke puskesmas itu kan berarti tinggal berobat toh karena dia sudah dapat nomor antrian untuk bisa ke rumah sakit tanpa harus lagi untuk proses pendaftaran di awal. Ini contoh ya, ini contoh baru satu layanan, belum layanan. Nah, seperti itu sih Bu gambarannya. Dan secara contohnya sebenarnya banyak kalau kita kulik di beberapa dokumen yang ada ya, yang di yang dokumen yang ada lah gitu ya. Seperti apa cost benefit. Tapi kalau misalnya nanti mau contoh yang kami lakukan di Kominfo yang bisa kami sampaikan juga misalnya contoh yang seperti apa gitu. Tapi prinsipnya seperti itu, menggambarkan uraian terkait dengan kajian analisis biaya dan manfaat tadi ya, cost benefit analysis. Bisa dipahami, Bu? Nangkap ya? Ini kan ambil contoh satu contoh aja layanan yang ada. Ya Pak, sambil nanti kita minta format ya Pak ya. Terima kasih. Hmm. Terima kasih. Ada lagi yang lain teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, soalnya saya yang mau tanya. Ya, pertanyaan yang pertama, Pak. Yang idealnya, Pak, yang menyusun kajian kebutuhan ini siapa dan kapan harusnya? Oh, Itu dulu. siap. Ini pertanyaan yang baik nih Bu Fat. Benar nih Bu. Kalau kita baca di kebijakan atau yang sedang ditetapkan kebijakannya, penyusunan kebijakan ini memang mutlaknya yang menyusun adalah instansi ya. Instansi sebagai pemilik aplikasinya ya atau pemilik layanan. Tapi tentunya dalam menyusun kajian kebutuhan ini bisa aja kan menggunakan konsultan pihak ketiga, betul kan? Bisa toh, gitu kan. Nah, cuman memang yang kita tekankan jangan sampai yang menyusun apa ya poin-poin yang tadi kami sebutkan ya Bu, yang 1 sampai 10 tadi itu yang menyusun itu tuh pihak ketiga benar. Instansi Pemda sebagai pemilik aplikasi itu nggak paham dengan yang disusun. Nah, itu kan yang bahayanya kan di situ, Bu. Kami pokoknya terima jadi ya, gitu ya. Jadi bukan nggak boleh sih pakai pihak ketiga, boleh. Cuman terkadang, ya pokoknya kami terima tahulah, pokoknya nanti Bapak konsultan lah yang nyusun gitu kan. Kita sendiri tuh nggak tahu, Pak Fahri, yang kita mau itu apa. Lucu kan? Itu loh maksudnya. Yang sering terjadi kan itu. Itu yang kita minta. Jadi bukan nggak boleh-boleh mau pakai pihak ketiga, boleh sih Bu. Tapi kita tahu yang kita inginkan ya Pak Fahri, apa sih nanti proses aplikasi yang kita inginkan, siapa sih penggunanya, arahnya kemana sih aplikasi ini kalau nanti sudah jadi barangnya diimplementasikan, gitu kan Pak. Nah, kita minta menyusun itu pakai konsultan, boleh nggak? Ya boleh, nggak ada dilarang. Boleh dong. Sampai bukan hanya menyusun dari kajian kebutuhannya, sampai ke perencanaan rancang bangun, boleh. Boleh. Mendevelop aplikasinya oleh pihak ketiga, boleh. Boleh. Pakai framework apapun. Tidak dibatasi kan nanti di peraturan itu dia mau pakai frameworknya itu waterfall kah, agile kah, scrum kah. Karena yang tahu itu adalah teman-teman instansi sebagai pemilik aplikasinya kan, pemilik layanan. Betul kan Pak? Kan gitu. Itu Bu Fat sebenarnya. Jadi bukan nggak boleh, boleh. Boleh sekali. Yang kedua, nah ini pertanyaan Pak Mingga tadi belum. Yang kedua tadi apa Bu Fat? Kapannya, Pak? Kapan, Nah, Pak? kapannya? Betul. Sebenarnya ya namanya kajian kebutuhan itu kan harusnya disusun
sebaiknya ya Pak ya, sebelum disusunnya perencanaan penganggaran kan, baiknya kan gitu. Bukan anggarannya sudah turun, ya barulah kita susun ya kajian kebutuhannya. Nggak tahu nih perlu, yang kemarin kita masukin dulu aja anggaran. Kan gitu kan, baiknya kan sebelum perencanaan penganggaran kan, berarti tahun sebelumnya kan. Jadi kita tahu kan kebutuhan kita tuh apa, benar nggak Pak? Nah, seringnya kita kebalik, pokoknya masukin dulu dah anggarannya ada, nah, baru kita susun kajian kebutuhan. Kalau ditanya sebaiknya, idealnya ya Bu, sebelum dimulainya pengajuan perencanaan penganggaran. Nah, sebagai contoh. Ya, kita kan biasanya punya proyeksi lah kan, 5 tahun ke depan ya, terutama di peta rencana. Misalnya ada satu aplikasi, dan itu akan tertuang kapan dibangun, kapan pengembangan. Bisa jadi kan Pak, kalau sudah dibangun, pembangunan biasanya kan tahun-tahun berikutnya ada pengembangan kan? Ya kan, tapi bisa jadi 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya kan gitu kan, baru nanti ada kegiatan pemeliharaan kan, biasanya pemeliharaan kan rutin nih misalnya. Nah di situ kan itu adalah proyeksi di peta rencana, tapi detailnya apa kan nggak tahu. Bisa jadi misalnya tahun 2025 Bufat mengembangkan aplikasi A di peta rencana ya, 2026-nya berarti kan pemeliharaan kan Pak, 2027-nya siapa tahu ada pengembangan penambahan fitur, betul kan? 2028-nya, 2025, 2027 misalnya. Oh ini diintegrasikan rencananya. 2007, 2008-nya misalnya pengembangan lagi, 2009. Nah, itu kan adalah kegiatan-kegiatan inti kan, tapi kan terkait detailnya apa kan nggak tahu. Itulah yang di kajian kebutuhan ini, Bu. Oh, perawatan nih, misalnya pemeliharaan. Kita tahu nanti tahun berikutnya itu pemeliharaannya apa nih untuk ke depan. Misalnya update lisensi, betul kan? Kita update nih lisensinya. Atau misalnya nanti ada pemeliharaannya terkait misalnya di sisi protokol keamanan misalnya ya, untuk penerapan keamanan. Atau kalau dari sisi pengembangan, kita 2 tahun lagi ada penambahan fitur yang tadinya fiturnya hanya 5 karena kebutuhan, setelah dievaluasi ternyata ada fitur yang perlu ditambahkan atau diperbarui. Nah itu kan detail-detail itu yang harus tertuang di kajian kebutuhan, yang kalau kami boleh sarankan itu harusnya sudah ada atau disusun ya 1 tahun mungkin sebelum eksekusi pelaksanaan. Jadi kita sudah punya kajian kebutuhan. Makanya tadi kajian kebutuhan itu bisa disusun di tahun sebelumnya atau pada saat tahun berjalan mungkin aja Pak Fahri sebenarnya ya. Tahun berjalan mungkin aja ya. Tapi memang idealnya sebelum tahun perencanaan. Ya, tahun perencanaan dan penganggaran. Demikian Bu Fat. Terima kasih Pak Yusuf. Ini ada Mbak Mega Suryaningsih dari DPUTR ya, Mbak Mega ini. Monggo silakan Mbak Mega. Oke. Suara saya terdengar? Iya Mbak, jelas. Terdengar Bu. Nah, terima kasih Bapak Yusuf Bapak penjelasannya. Pertanyaan saya, barusan tadi Bapak juga terangkan sih kaitannya dengan itu. Jadi sebetulnya kajian kebutuhan ini disusun secara keseluruhan aplikasi atau mengikuti pengembangan ya Pak? Maksudnya karena di aplikasi kami ini setiap tahun kan ada pengembangan menu baru yang mana ada layanan baru dan mengikuti perkembangan kebijakan seperti itu. Nah, kajian kebutuhan ini berarti disusun secara keseluruhan aplikasinya, artinya secara keseluruhan layanan juga, atau disusunnya itu fokus pada pengembangan tahun berikutnya saja, seperti itu Pak. Karena ini juga menyangkut sisi dari kajian kebutuhan itu sendiri, karena apa permasalahan apa yang dituangkan, apakah secara keseluruhan layanan atau secara khusus yang akan dilaksanakan pengembangannya di tahun berikutnya. Mungkin itu dulu Pak, terima kasih. Ya, ini pertanyaan bagus juga. Jadi itu tergantung kebutuhan di instansi, Bu. Bisa jadi ada satu kajian kebutuhan ini memang untuk 1 tahun pelaksanaan ya. Tapi bisa juga, karena ini kan kalau kita lihat di slide saya tadi, selain ada kajian kebutuhan, nanti ada perencanaan kan? Ya toh, ada dokumen kajian kebutuhan, ada dokumen perencanaan ya Bu Fat ya, kalau di tadi slide saya. Nanti di dokumen perencanaan itu kan ada
lingkupnya yang nanti akan tertuang itu berkaitan dengan jadwal periode pelaksanaan dan rencana aksi. Jadi ada timeline dan time plan-nya. Nah, sangat mungkin juga satu kajian kebijakan, kajian kebutuhan tadi itu misalnya untuk 2-3 tahun ke depan terkait satu aplikasi ya. Kan mungkin, tapi nanti perencanaannya yang dibagi. Oh, tahun ini mengerjakan ini dulu, tahun ini mengerjakan ini dulu. Ya boleh juga sih, Bu. Boleh juga. Tapi kalau misalnya kebutuhannya hanya untuk di 1 tahun anggaran, pada saat itu ya boleh juga. Jadi kajian kebutuhan ini kan bisa untuk di 1 tahun berjalan, bisa juga untuk yang 2-3 tahun berjalan. Tapi rasanya biasanya kajian kebutuhan ini kalau ada kebijakan baru, ada arahan pimpinan, ada kebutuhan tertentu, akhirnya bisa berubah kan, Bu Fatia, yang tahun ini seperti apa kajian kebutuhannya, akhirnya disesuaikan. Tapi tidak masalah misalnya kajian kebutuhannya nanti untuk misalnya jangka waktu 2-3 tahun, tapi tetap direview tahun per tahunnya. Boleh nggak? Boleh toh. Namanya kajian kebutuhan itu kan sesuatu yang bisa direview kan tiap tahunnya. Seperti itu, Bu Mega. Jadi tidak diatur secara letterlek di aturan kebijakan STPPA-nya itu kajian kebutuhan dibuat untuk 1 tahun anggaran, tidak demikian. Tapi satu aplikasi yang mau dibangun dikembangkan itu yang harus ada kajian kebutuhan. Jadi poinnya itu, nangkap ya. Jadi satu aplikasi yang dibangun dikembangkan itu yang harus ada kajian kebutuhannya. Oke, baik Pak. Kalau begitu, kalau misalkan dia pengembangannya sudah mutakhir gitu ya, katakanlah, oke ini layanannya sudah cukup gitu. Untuk kedepannya hanya perlu perbaikan saja, perbaikan menu. Oh ini kurang, ini sedikit kurang disempurnakan lah gitu. Berarti kajian kebutuhannya perlu disusun lagi atau mengikuti yang kajian kebutuhannya sudah disusun sebelumnya ya Pak? Kalau kajian kebutuhan yang sebelumnya itu sudah mengcover untuk kebutuhan adanya kebutuhan di 2-3 tahun ke depan, nggak masalah toh Bu. Kan kita kan bisa proyeksi kan. Oh ini tadi yang saya bilang, bahwa nantinya di 2-3 tahun ke depan tuh ada update lisensi atau apa. Kan boleh Bu. Terus bisa diprediksi misalnya tahun ini pengguna usernya adalah 100 misalnya Pak Fahri. Tapi bisa diproyeksi misalnya tahun ke depan ada usernya bertambah kan gitu kan. Nah, kan mungkin Bu, namanya kajian kebutuhan. Itu Bu. Baik, terima kasih Pak. Yang kita khawatirin tuh biasanya kalau terjadi ini kebijakan nasional ya Pak, atau kebijakan pimpinan daerah yang akhirnya merubah kajian kebutuhan, bisa kan? Ya kan? Nah, oh ini harus ditambahkan fiturnya misalnya atau apa ya, mau tidak mau berarti ada kajian yang melengkapi ya. Kita bisa pakai misalnya kajian yang sebelumnya tapi dilengkapi kan dengan adanya penambahan fitur tersebut misalnya. Seperti itu sih Bu. Teknisnya seperti itu ya Bu, realnya itu. Tapi kalau secara kebijakan di RPM-nya nggak dibuat detail kayak gitu kan, nanti terlalu kaku pula nanti pengaturannya. Terlalu rigid, repot ya Pak Fahri, nggak bisa jalan malah nanti. Betul. Iya, General aja general. betul Pak. Izin, Pak. Pak izin Pak Yusuf. Jadi ini juga kajian kebutuhan kalau kemarin nggak ada sampai ke dalam sih itu Pak gitu. Yang simpel aja sudah belum semuanya juga mengikuti gitu. Nah, ini saya adanya tambahan ini ya. Sedang iseng-iseng sih buka ChatGPT gitu. ChatGPT. Kita buatkan kayak apa sih simpel contohnya gitu ya. Ya ternyata ya memang ada cost, ada benefit, ada saya malah ada net benefit dan sebagainya. Kalau soal kadang-kadang hitung-hitungan benefit atau cost-nya itu ya dari teman-teman tuh agak susah juga ya gitu. Ya, kalau soal benefit, kalau ngarang-ngarang soal manfaatnya apa dan sebagainya mungkin lebih paham gitu Pak ya daripada soal rupiah gitu. Karena juga kadang teman-teman yang bagian yang disuruh untuk membuat dokumen tersebut ya nggak seberapa paham juga biaya-biaya lain-lain yang mungkin terjadi ekses dari pembuatan atau pengembangan suatu sistem itu. Contoh kayak aplikasi antrian di puskesmas, setelah itu mungkin dia nggak tahu seberapa sih sebenarnya yang bakal dihemat ya dari kalau harus mengeluarkan buku ini harus ada orangnya terus itu mungkin dia nggak bisa
menghitung. Tapi kalau hanya menghitung berapa sih kebutuhan biayanya, terus kemudian ya simpel yang bisa dihemat dari sudut pandang yang membuat dokumen itu, terus kemudian yang penting tahu benefitnya seperti apa dan kebutuhannya. Yang penting kan tahu masalahnya itu apa sih. Gitu. Betul, betul. Masalahnya apa, terus mau bikin aplikasi ini kan solusi lah nanti Solusi, betul. apa gitu. Itu menurut saya sih yang perlu lah dari teman-teman itu nanti. Ya kami Betul. juga lagi nanti meramu lah dari yang sudah ada, mungkin dari ada LPM dan sebagainya, nanti seperti apa sih simpelnya ya gitu. Simpelnya, betul. Kalau kami sih juga ingin teman-teman juga nggak kerepotan karena ini harusnya kan dibuat atau disusun sebelum usulan anggaran. Betul, sebelum usulan anggaran. Mas, Betul, sebelum jauh-jauh hari sebelum RKPD Pak kalau di tempat kami. betul, 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 Awal tahun. betul. Awal tahun, misalnya 2025 tahun depan ada awal tahun itu kan biasanya ada sebelum RKPD kan ada forum dan sebagainya. Nah, Ya, dia harus sudah bikin. Nah, iya, sehingga untuk tahun 2026 padahal itu kan gitu. iya, iya, Nah, itu kan berarti soal nanti dikasih duit atau tidak itu urusan belakang nanti. Kan iya, gitu. Nah, ini kan sebenarnya kan kayak proposal. iya, Sebenarnya kayak proposal. Makanya mungkin belum biasa seperti itu karena iya, News kadang-kadang ya di OPD dan semua lah, termasuk di tempat kami juga kadang-kadang itu inspiratif lah gitu. iya, iya, Aplikasi by inspiratif gitu, pimpinan iya, top down. Nah, ya padahal harusnya itu lebih ke bottom up, iya. kebutuhan user itu seperti apa, bukan Apa, betul, dia kan gitu. Nah betul. itu satu Pak. Terus kemudian eh, seringkali di tempat kami, nah kami juga sudah mulai menerima beberapa kebutuhan dari OPD yang dikerjakan oleh Kominfo Pak gitu. Hmm, Nah ini yang kadang-kadang yang bikin kami kelabakan dan sampai akhirnya membuat dokumen-dokumen itu kami kami siapkan setelah mulai jalan itu hmm, ya ada perintah direct gitu. Nah, betul. perintah direct itu kan ya Hmm, tapi memang nggak teranggarkan sih secara kos, memang dia nggak ada kos. Secara nggak langsung nggak ada kos lah karena dikerjakan secara swadaya bukan swadaya, soal internal ya, sehingga kalau dianggap kos itu nggak ada kosnya gitu loh. Seolah nggak ada kosnya kan karena itu tusi gitu. Benefit dan sebagainya mungkin bisa di apa masukkan ya, cuman ya itu kadang-kadang ya hal-hal kayak gini gimana ya posisi kalau pas di tengah-tengah apa jalan terus kemudian ada apa perintah untuk membuat suatu aplikasi. Nah, sedangkan kami mencoba untuk SDL secara baik gitu kan gitu. Nah, solusi seperti apa Pak? Mungkin apakah paralel aja atau yang penting ini juga di Ya, jalan atau gimana? Iya, monggo kira-kira Pak. siap, siap Pak Ari. Ya, mungkin yang pertama dulu ya, tadi kami sepakat yang disampaikan Pak Fahri sih sebenarnya. Jadi dokumen kajian kebutuhan ini jangan dibuat pusing, dibuat simpel aja tuh. Misalnya contoh kayak kajian cost benefit analysis ya atau kajian biaya manfaat. Namanya itu kan analisis ya, kajian analisis ya Pak. Kan bisa proyeksi ya. Jadi proyeksi oh kira-kira kebutuhan anggaran misalnya di satu layanan sekian, yang layanan yang sifatnya mengeluarkan barang fisik ya Pak ya. Tapi dengan adanya aplikasi ini terbantulah untuk efisiensi anggaran tersebut. Nah itu kan bisa proyeksi kan. Artinya bukan jadi sesuatu yang harus dicek atau gimana, tapi kan pasti ada datanya ya Pak. Tergambar kan minimal misalnya tadi yang kita sampaikan, berapa sih biaya ATK di satu unit satker atau layanan di puskesmas ya kan Pak. Dengan adanya ini misalnya terbantu misalnya gitu. Itu kan proyeksi ya yang itu. Nah, dan menurut kami itu jangan dibuat susah karena dokumen kajian kebutuhan ini benar yang tadi Bapak bilang, ini kan proposal. Apa poin pentingnya? Setidaknya ya perangkat daerah, dinas yang memiliki aplikasi tersebut, yang nanti akan menjalankan aplikasi itu, teman-teman di dinas itu tahu ini loh yang kami inginkan. Bentuknya seperti ini, nanti akan berjalan seperti ini, siapa penggunanya, kan gitu Pak. Ya kan? Yang selama ini kan nggak tahu. Misalnya tanya, bangun apa aplikasi apa? Coba tolong jelaskan aplikasinya itu apa sih mau kemana?
Nggak tahu kan Pak? Nah, dengan adanya kajian kebutuhan itu tuh tanpa harus menjelaskan kalau misalnya pimpinan ataupun dinas tertentu yang membutuhkan, mereka baca itu langsung tahu kan Pak. Oh ya sudah. Terlepas tadi Pak Fahri bilang anggarannya disetujui atau tidak. Bisa jadi tahun ini tidak. Ini penting. Ini kan kajian kebutuhan itu tuh untuk mensupport si dinas sendiri bahwa ini penting loh. Tinggal pimpinan kan nanti kan melihat dari sisi anggaran sebenarnya Bapak Ibu. Oh ya, ini penting, tapi kayaknya belum tahun ini ya, karena anggarannya terbatas. Ini bisa di-approve misalnya untuk tahun depan. Mungkin nggak? Mungkin kan, Pak Fahri? Nah, dokumen ini benar. Kalau bahasa yang umum kita bilang proposal lah bahasanya lah, intinya gitu. Betul, Pak Fahri. Proposal. Jadi tanpa harus kita jelaskan dengan adanya dokumen itu, pimpinan atau dinas tertentu terkait, dia akan bisa lebih memahami kan apa yang menjadi kebutuhan di dinas tersebut. Itu poin pentingnya. Nah, dan yang kedua, ini menarik, Pak. Tadi kan kita sepakat ya, Pak, idealnya yang namanya kajian kebutuhan ini sebelum tahun perencanaan penganggaran, betul kan? Tapi di lalanya tiba-tiba ada direktif pimpinan. Ya kita nggak bisa nolak, Pak. Ya mau tak mau kita paralel aja buatnya. Gitu. Iya, jangan nanti kita bilang nggak bisa Pak. Ini harus 1 tahun sebelumnya. Nggak gitu juga kan gitu kan. Kalau di RPMSTPP itu kita bilang nyebutinya kajian kebutuhan ini dibuat sebelum apa pembangunan pengembangan aplikasinya kan. Dibuat fleksibel aja gitu. Tapi kalau idealnya ya memang sebelum tahun perencanaan penganggaran. Kalau tiba-tiba ada direktif pimpinan dikarenakan ada kebijakan nasional dan itu harus dijalankan oleh pemerintah daerah dan itu dibutuhkan aplikasi dan itu harus berjalan di tahun yang sama, ngomong apa? Masa kita bilang nggak bisa Pak? Ini harus tahun depan karena kita harus nyusul. Nggak bisa gitu. Betul, betul. Kan gitu Pak. Ya mau tak mau ya tetap perencanaan. Salah, nggak salah juga, nggak dibuat juga seperti itu kan. Nggak salah juga Pak. Tapi terkait dokumen itu sudah terpenuhi. Itu secara kebijakan. Itu Pak Fahri, poin penting. Iya, baik Pak. Terima kasih. Memang itu eh, yang terjadi ya, yang terjadi selama ini. Ya kami mencoba untuk apa ya, saya mencoba bukan mengatur ya, saya membantu teman-teman OPD ini agar yang namanya pembangunan, pengembangan atau pengendalian aplikasi itu ada alurnya, terus kemudian jelas apa namanya dokumentasinya, sehingga suatu saat nanti kalau dibutuhkan adanya pengembangan atau mungkin apa orang-orangnya pindah atau apa transfer knowledge-nya kan dari Nah, dokumen-dokumen betul. Orang-orangnya pindah. Betul, betul Pak. gitu sih. Jadi bukan yang orang yang pindah terus ditanya-tanyain terus kan kasihan kan sudah Betul, betul, Nah, itu betul, betul, kan betul sekali Pak Fahri. semuanya kan enak, Pak gitu loh maksudnya. Ya, ya, Sudah tinggalin ini ya monggo dibaca, insya Allah ya. ya paham lah, wong semuanya itu clear kan jelas kan gitu. Sedangkan bagi kami yang di Kominfo sebagai salah satu tim tamu Pak, kami masih tim tamu dari TAPD, tim anggaran, tim tamu belum Iya. masuk kan, ya. Itu kami juga terbantukan dengan adanya dokumen apa analisis kebijakan analisis Iya. kebutuhan ini. Ya, setuju. Pada saat clearance itu enak, kita juga Betul, nggak perlu gontok-gontok kan. betul, betul, Terus yang bawa ini kan kadang-kadang yang clearance itu kan juga bukan yang bidangnya gitu kan, betul. apa rengram gitu Pak. Nah, rengram kan kadang nggak tahu juga secara teknis ini apa, tapi kalau dokumennya di bawah ini Pak, monggo dibaca dulu, dibaca, kita rekomendasi, oke, clear, ini bisa dilaksanakan, masuk ke berita acara, kan enak gitu kalau Ya. kalau kamu. Nah ini diharapkan teman-teman OPD bisa paham lah kenapa kok kami tuh nguber-nguber itu ya minta pada saat apa namanya clearance atau des lah, kalau di tempat kami ada des ya, des anggaran selain yang selain anggarannya sendiri juga khusus untuk yang SPBE. Iya, betul, Gitu Pak. betul, betul Pak Fahri, betul sekali. Karena Dinas Kominfo walaupun pengampu TIK kan tidak semua mengetahui apa yang menjadi kebutuhan di masing-masing OPD kan Pak, di masing-masing perangkat daerah dinas ya Pak, terkait dengan layanan, terkait aplikasi kan. Yang tahu itu ya si pemilik layanan.
Kan gitu, Pak. Iya. Misalnya mau seperti apa nanti alur proses yang berjalan di layanan tersebut dan lain-lain ya, pengguna, jumlah user dan lain-lain gitu. Ya, sepakat Pak Fahri, sepakat benar ini. Apa yang lain? Mungkin ada yang lain. Saya boleh tanya lagi ya Pak ya. Silakan Ibu. Pak, untuk dokumen kajian kebutuhan ini apakah ada kemungkinan dengan melihat kajian kebutuhan terus kita menolak proposalnya? Dan kira-kira kalau menolak itu biasanya kita lihat dari apanya? Tadi saya sempat ini Pak, apa namanya? Mikir bahwa untuk analisis biaya dan manfaat itu saya pikir itu membandingkan antara biaya dan manfaatnya. Kalau misalkan biayanya lebih tinggi dari manfaatnya, ya ini nggak pantas untuk dilanjutkan atau nggak pantas untuk dibangun gitu. Nah, apakah dari itu atau dari yang lain atau gimana? Oke. Kalau bukan menolak ya, misalnya bahasanya ya tidak dilanjutkan misalnya usulan proposalnya ya terkait dengan rencana pembangunan satu aplikasi dari dinas. Nah, kalau kita lihat tadi penjelasan yang kami sampaikan tadi ada 10 poin ya sebenarnya kajian kebutuhan itu. Ya, poin per poin itu bisa menjadi dasar sih Bu. Contoh, tadi kan dasar hukum ya. Kalau ternyata ada dasar hukumnya itu yang nggak jelas menjadi penyusunan pembangunan pengembangan aplikasinya, bisa jadi ditolak nggak? Bisa juga kan? Ini apa sih dasar hukumnya? Misalnya contoh tiba-tiba ada dinas yang membuat aplikasi yang bersinggungan, beririsan dengan aplikasi umum. Contoh, ya. Jadi kalau exercise-nya di KL itu ya Pak Fahri ya, ada satu instansi, dia bangun aplikasi untuk mendukung satu layanan di satkernya. Layanannya kalau kami lihat, ini proses clearance ya kalau realnya ya, itu layanan memang layanan yang ada di instansi tersebut Pak Fahri. Berarti kalau layanan yang di instansi tersebut bisa didukung aplikasi khusus. Nah, tapi pada saat pengajuannya Bu, karena kami kan melihat dari sisinya dokumen KAK-nya, setelah kami dalami, kami tolak Bu, ini nggak bisa dilanjutin. Loh kenapa? Setelah kami lihat, itu ada pengembangan aplikasinya mereka dengan menambahkan fitur pengaduan layanan publik. Contoh, betul kan? Nah, apa dasarnya itu? Padahal dasarnya kita kebijakannya kan semua instansi pusat daerah harus menggunakan aplikasi umum. Ya, lapor SPAD. Ya, ya, ya. Nah, Lapor. itu nggak usah ngelihat yang poin kedua, tiga, yang satu itu aja dulu dari sisi kebijakan. Akhirnya apa, Pak? Kami sampaikan nih, sebenarnya aplikasinya bukan tidak boleh dikembangin, Bapak Ibu, kami bilang. Ini instansinya benar, instansi tetangganya kementerian kami lah itu. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi kalau ada irisannya dengan aplikasi umum, di mana amanat secara kebijakannya, kita instansi harus menggunakan kan aplikasi umum. Artinya apa? Yang benar itu aplikasinya Bapak Ibu itu harus diintegrasikan dengan aplikasi Spanlapor. Nah, terus apa Pak yang baru yang boleh kami kembangkan? Ya lihat aja aplikasinya ada fitur intropnya enggak? Oh belum ada, kembangkanlah fitur intropnya. Biar nanti aplikasinya bisa diintegrasikan dengan aplikasi Sri Kandi. Itu Bu, kalau mau dari proposal dulu ya, dari kebijakan aja bisa dilihat kan, apa sih yang menjadi dasar hukum. Nah itu. Belum kalau kita bicara dari sisi permasalahan, kebutuhan, bisa jadi sebenarnya ada sudah aplikasi yang berjalan di layanan tersebut, Pak. Cuman ini nambah-nambah aplikasi aja gitu. Mohon maaf ya, misalnya anggarannya. Bisa, mohon maaf bener ini misalnya ya, ada satu dinas punya layanan.
Dia sudah buatin aplikasinya juga ya Pak. Tapi di lalanya ada masih duit lebih nih. Udah kita buat aja aplikasi misalnya. Ya, kan ada poin 2 nih tadi kan. Permasalahan kebutuhan yang melatar belakangi aplikasi SPBE. Nah, tentu kan Dinas Kominfo bisa analisis toh, Bu Fat kan? Ngapain ini bangun baru? Kira-kira gitu kan. Ibu baca nih dokumen yang terkait aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau kayak gini tinggal tambahin aja, dikembangin aja fitur yang ini, pengembangan di aplikasi sebelumnya kan, nambah fitur daripada harus bangun baru. Kan lebih besar biaya bangun kan biasanya daripada pengembangan kan. Nah itu Bu, yang kayak gitu teknisnya Bu. Ini saya kasih tahu cara-caranya gitu ya. Kan gitu kan. Jadi sedetil itu nanti bisa dilihat sebenarnya proposal itu. Kenapa sih latar belakang ini karena kebutuhan ini. Nah, namanya Satker pemilik kegiatan kan menginginkan bisa disetujui kan kira-kira kan gitu karena Dinas Kominfo sebagai pemberi rekomendasi teknis kan kalau secara nanti. Nah, kebetulan ini saya ingat nih Bapak Ibu, Bu Pat, sekarang sudah terbit aturan Menteri Kominfo nomor 4 tahun 2024 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pengganti PM Kominfo 8. Akhirnya sudah ditetapin. Di dalamnya itu ada kewenangan, ada amanat Dinas Kominfo itu bagian dari penyusunan perencanaan anggaran berkaitan dengan memberikan rekomendasi teknis atas pengajuan belanja-belanja SPBE dari dinas. Tuh, sudah lebih kuat loh. Kalau di PM 8-nya tidak ada, tapi di PM 4 2024 ini, PM Kominfo itu sudah ditegaskan. Jadi punya ini Bu, punya kewenangan Dinas Kominfo itu memberikan rekomendasi dari sisi teknis. Nah, seperti yang dilakukan di pusat, itulah contohnya. Buat apa nih kira-kira kan? Nah, ngobrol aja kan sama dinas. Ini Bu proposal kami ya, Ibu bacalah kan. Kalau seandainya secara proposal di kajian kebutuhannya nggak jelas, kira-kira Bu Fat mau setujuin nggak? Apa sih yang dibuat ini kira-kira? Yang pemilik kegiatan aplikasinya sendiri pun misalnya tidak jelas kan apa yang mereka maui kan? Apa sih yang menjadi latar belakang perlunya dibangun atau dikembangkan aplikasi ini? Jadi itu kan men-trigger juga dinas bahwa mereka harus benar-benar paham atas aplikasi yang mereka mau nanti bangun dan kembangkan. Bukan sekedar soal bangunnya oleh pihak ketiga, boleh. Bukan nggak boleh, boleh. Mau swakelola, boleh. Tapi jangan sampai dinas sebagai pemilik aplikasi dan layanan nggak tahu sama sekali yang mau dikerjakan. Nangkap ya, Bu ya? Di sini ya, Bu Fat. Itu contoh-contohnya, Bu. Ya, Jadi bisa dari poin per poin itu sih dilihat. Untuk yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya Mbak Pat mau tanya satu lagi. Ya, monggo Mbak Zeni. Ya Pak Yusuf, mau tanya penerapan dari pengiriman dokumen kajian kebutuhan Pak ya, yang di Kementerian Kominfo itu dari KL misalnya dari mereka nggak mengumpulkan Pak, mereka langsung ke tahap SDLC-nya melompati gitu Pak, nggak melewati pengumpulan dokumen kajian kebutuhan. Nah kalau dari penerapan dari Diskominfo sendiri itu apakah ada sanksi atau ada solusi-solusi untuk supaya nggak seperti itu gimana Pak? Monggo Pak Yusuf. Kalau di aturannya PM Kominfo terkait standar teknis pembangunan aplikasi nggak ada sanksi Bu, itu Bu. Sanksinya itu lebih ke ini nantinya. Kalau misalnya dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat daerah Bu, karena ini kan menjadi ketentuan kan. Jadi di PM Kominfo itu nggak sampai sanksi, oh dipotong anggarannya gitu, anggarannya ditahan nggak. Tapi pertama ya sekali adalah berkaitan dengan komplain atas kepatuhan terkait dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Pasti itu menjadi pemeriksaan kan, entah itu oleh nanti inspektorat daerah ataupun oleh eksternal ya, BPKP. Kan jadi pertanyaan, kenapa ini nggak dibuat kajian kebutuhan? Yang kedua, kalau terjadi permasalahan atas aplikasi tersebut, ya itu nanti akan bisa jadi apa namanya ya, bahasanya itu tuh jadi hal yang diangkat isunya ya Bu, karena proses perencanaannya tadi tidak dibuat sebelumnya, tiba-tiba langsung bangun. Ini gimana? Pasti kalau terjadi masalah kan orang akan nanya kan, gimana sih dulu kajian kebutuhan dan perencanaannya? Pasti ke situ kan? Nah Bu, jadi kalau secara sanksi tertulis itu nggak ada, tapi nantinya akan berdampak kalau terjadi adanya masalah berkaitan dengan aplikasi tersebut. Dan yang kedua,
itu akan berdampak misalnya kalau dilakukan proses pemeriksaan oleh internal maupun oleh, kita sudah tahu kan sekarang sudah ada PM Kominfo tentang audit kan, termasuk salah satunya ada audit terkait dengan aplikasi. Ke situ sih Bu Seni, jadi nggak ada yang sanksi yang yang tertulis jelas di PM Kominfo-nya sendiri, tapi nanti akan berdampak ke hal yang lain tadi. Apabila dilakukan pemeriksaan, apabila terjadi masalah terkait aplikasi yang sudah dibangun dikembangkan dan lain sebagainya. Seperti itu Bu Seni. Gimana, Bu Seni? Ada yang mau didiskusikan lagi? Ya, Pak, kalau dari implementasinya kendala dari KL yang mengirimkan beban kajian kebutuhan itu apa Pak? Apakah mereka kalau sudah mengirimkan itu sudah fix benar atau perlu ada Kalau kondisi lagi saat Pak? ini Bu, karena RPM-nya kan belum ditetapin ya Bu. Jadi beberapa KL tuh masih proses pengembangannya masih kebijakan di internal masing-masing ya Bu. Walaupun kita sudah sounding kan kebijakannya gitu ya. Nah, paling biasanya dari tim Pusdatin ya, kalau KL ya Pusdatin atau PDSI atau Biro Perencanaan lah lebih tepatnya, yang mengingatkan satkernya sih, ya ini tolong dilengkapi dokumen-dokumen yang belum ada. Karena kenapa? Pada saat dilakukan proses TAUFAL SPBE, indeks evaluasi SPBE, kan ditanyain kan bahwa syaratnya untuk proses SDLC ini kan semua harus terdokumentasi, betul kan? Ya paling nanti di tim biasanya sih tim Biro Perencanaan atau Pusdatinnya KL itu yang mengingatkan satkernya, pemilik aplikasinya, pemilik layanannya untuk melengkapi dokumen tersebut. Ya mau tak mau akhirnya seperti itu Bu, barangnya jadi dilengkapi dulu Bu. Tapi kan idealnya kan tidak demikian tadi, ini harusnya kan. Bu Seni, cukup? Seni? Ya Pak, cukup Pak, makasih. Ya. Ya. Pak, mohon izin, ini agak keluar konteks sedikit. Ini terkait apa namanya arsitektur, Pak. Oh, boleh. Yang dulu itu kan kita bikin arsitektur itu kan gampang, Pak. Jadi apa yang kita punya, yang kita tulis gitu kan. Nah sekarang kan permintaannya kan to be gitu. To be. Nah to be ini kan Tuh. akhirnya agak-agak gimana ya? Agak-agak visioner gitu jadinya kita harusnya. Jadi di metadata aplikasi kayak tadi ya, misalkan kita mau bikin aplikasi apa dalam 2 tahun mendatang, karena kan kita sampai 2026 nih Pak. Ya, Nah ya. kan kita harus ngisi tuh database-nya Ya, ya. apa, framework-nya apa, Ya, dan ya. lain-lain. Ya, Nah ya, apakah ya. memang harus diisi selengkap itu atau dikosongi saja gitu? Baik Bu, ini pertanyaannya bagus juga. Jadi Bu Fat ini mengerjakan juga arsitektur. Benar Bu, semenjak keluarnya Perpres 132 tahun 2022, itu diharapkan setidaknya instansi pemerintah daerah itu punya arsitektur kondisi SIS ya Bu ya. Artinya kalau kita ambil domain aplikasi yang tadi kita jelasin, tergambar nih Kabupaten Gresik itu punya berapa aplikasi, aplikasinya itu secara kelompok domainnya masuk kemana, atau semuanya di aplikasi khusus misalnya ya, atau ada juga yang aplikasi umum, mendukung layanan yang mana. Kemudian yang ketiga, yang paling penting itu nantinya kan bisa menggambarkan detailnya terkait aplikasi yang saat ini berjalan. Yaitu tadi, itu terlihat dari isian atribut metadatanya ya Bu Fatia. Nah, sayangnya tidak semua instansi itu mengisikan lengkap berkaitan dengan atribut metadata tadi Bu. Padahal atribut metadata itu menggambarkan ya keterhubungan aplikasi yang dijalankan di satu instansi dengan 4 domain yang tadi kami jelasin ya Bu ya, terkait dengan layanan, data, infrastruktur, keamanan. Ya. Yang keempat, kalau itu tidak diisikan secara dampak ya sebenarnya dampak. Nantinya dinas atau instansi tersebut dalam hal ini Dinas Kominfo lah ya, itu akan tidak bisa mendapatkan gambaran utuh Bu berkaitan dengan aplikasi yang berjalan. Karena kan aplikasi ini kan tidak semuanya yang menjalankan kan Dinas Kominfo kan Bu. Semua dinas pasti punya layanan, punya aplikasi kan. Nah, dan yang tahu isian atribut metadatanya itu tentu harusnya si
pemilik aplikasi ya Bu ya, harusnya ya. Nah, kecuali misalnya nanti terpadunya semua pembangunan aplikasinya misalnya full ada di Dinas Kominfo ya, mungkin lain cerita ya. Nantinya akan bisa tergambarkan, oh ternyata dari 100 aplikasi yang misalnya dimiliki oleh dinas, oleh Kabupaten Gresik itu, ternyata ada aplikasi itu yang data yang dihasilkannya itu tuh mirip-mirip. Yang tadi kita bilang Bu, ternyata ini kok sama kayaknya, namanya aja aplikasinya beda, tapi secara alur proses ataupun data yang dihasilkan itu tuh sama ini misalnya ya. Atau mungkin tergambar, ternyata ada aplikasi yang sudah dibangun, dikembangkan, itu tidak berjalan Bu, artinya idle. Atau ada juga yang keempat, jangan-jangan ada layanan yang ada di di kabupaten, di pemerintah daerah itu yang tidak atau belum didukung dengan aplikasi, karena belum berbasis elektronik. Kondisi-kondisi itu sangat mungkin bisa tergambar di kondisi SIS, betul kan? Asal isian di arsitektur domain aplikasinya lengkap. Nah, kalau itu sudah tergambar, Bu, ini kondisi SIS contoh di kondisi yang ada di KL. Ini saya contoh ya. Ada satu KL itu, setelah dia buat arsitektur untuk domain aplikasi, mereka bilang ke kami, Pak, ternyata setelah kami masukkan dari domain dan atribut metadatanya, tergambar Pak oleh kami bahwa tidak semua aplikasi itu kami gunakan. Yang pertama. Yang kedua, ternyata ada aplikasi-aplikasi itu yang bisa kami gabungkan menjadi satu platform aplikasi, dibilang seperti itu. Dan yang ketiga, ternyata aplikasi yang kami ada ini belum sepenuhnya terintegrasi satu dengan lainnya. Artinya apa? Setelah kami tanyakan, terus gimana Pak? Ternyata kondisi tubinya Pak, dari sekitar misalnya 300-an aplikasi yang kami miliki, dia bilang, kami mengidentifikasi itu sebenarnya instansi kami itu hanya butuh sekitar 35 sampai 40 lah aplikasi. Kami nggak perlu banyak-banyak. Karena kami bisa menggabungkan atau membuat aplikasi yang mungkin tersebar itu menjadi dalam satu platform. Itulah kondisi to be yang diharapkan. Itulah visionernya ke depan seperti itu, Bu. Tapi harus tergambar dulu kondisi SIS yang ada. Nah, kalau SIS-nya aja secara isian dan dokumen yang diisikan tidak lengkap, gimana kita mau dapat yang akan ke depan itu seperti apa? Nah, bukan Bu, kira-kira gitu loh. Yang keempat, yang kelima, bisa jadi nanti ada layanan yang diproyeksikan untuk 2-3 tahun ke depan itu yang memang harus didukung oleh aplikasi. Boleh, boleh. Ya, jadi aplikasi baru, tapi dia bisa didukung oleh aplikasi yang sudah berjalan. Nah, mungkin kan? Mungkin. Nah, itulah kondisi yang dibilang visionernya 2-3 tahun ke depan itu seperti apa, Bu. Kalau itu belum kita bisa buat, berarti dokumen arsitektur yang awal yang kita buat itu belum menggambarkan seutuhnya kondisi SIS. Kalau itu kesimpulan di tim clearance atau di timnya SPBE nasional akan seperti itu. Itu gambarannya, Bu. Jadi dari kondisi SIS ke 2B. Jadi di situ nanti ada gap analisis. Benar kan? Jadi kondisi SIS itu teman-teman di instansi penyusun dokumen arsitektur itu harus bisa mengidentifikasi apa yang menjadi gap analisis atas kondisi SIS penyelenggaraan TIK-nya. Kondisi gap analisis inilah yang nantinya harus dipecahkan dengan kondisi 2B-nya. Ya tahu? Apakah misalnya ada penggabungan aplikasi yang sudah ada, ataukah nanti ada beberapa aplikasi ini yang harusnya diintegrasikan satu dengan lainnya, bisa aplikasi yang ada di dalam satu instansi, bisa aplikasi integrasinya antar satu instansi dengan instansi yang lain. Jadi dalam satu unit kerja ataupun dengan instansi yang lain. Itu Bu, Fat. Ya, gambarannya itu seperti itu kondisi SIS. Tapi itu tiap-tiap instansi beda-beda ya, Bu Fat ya. Jadi nggak bisa apa istilahnya diambil contoh baku yang ini enggak. Beda-beda. Beda-beda. Seperti itu, Iya, Bu Fat. iya Pak Yusuf. Sebenarnya masih banyak pertanyaan sih Pak. Cuman, nah ini belnya sudah bunyi ternyata.
Sudah jam 4, waktunya kita sudah sudahi acara ini karena juga teman-teman yang lain juga persiapan pulang juga. Terima kasih Pak Yusuf atas Sama-sama, ilmunya. Ibu Fat. Kemudian teman-teman dari OPD juga terima kasih atas kehadirannya dan antusiasnya. Agar acara ini berkah, marilah kita Amin. tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima Amin. kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Pak Yusuf, makasih. Terima kasih Bu Fat, Ya, Pak next time Pak Fahri. ada Pak SKS Yusuf. lagi ya. Oke. Siap, Ibu. Yang koordinator Pak, kita undang. Aman Pak, aman. Pokoknya kita ini terus ya. Siap, Pak. Kontak, kalau ada apa-apa nanti bisa dikomunikasikan ke kami ya Bu Fat, Pak Fahri ya. Iya, siap Siap. Pak, makasih. Terima kasih Bapak Ibu, izin pamit. Pak Ibu. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.